Hai semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa hidup kalian berubah cuma gara-gara satu orang? Di video kali ini aku bakal bawain cerita yang penuh cinta, rahasia, dan kejutan. Siap-siap baper ya, karena ini bukan sekedar kisah cinta biasa. Kalau kamu suka cerita yang bikin baper, gemes, dan pengen nyakar bantal, stay di sini ya. Karena ceritanya bakal makin seru tiap episodenya. Subscribe dulu ya, biar gak nyesel pas episode selanjutnya muncul tiba-tiba. Dia bukan tunanganku. Episode 1, undangan yang tak pernah dikirim. Ayla, 23 tahun, cewek mandiri yang sedang sibuk merintis karir di Jakarta, tiba-tiba menerima undangan pernikahan atas namanya sendiri. Nama mempelai wanita, Ayla Nirmala. Nama mempelai pria, Rehan Aditya Pratama. Masalahnya, Ayla tidak kenal siapa itu Rehan, dan yang lebih aneh, pernikahannya akan tetap dilaksanakan dalam 3 minggu ke depan di sebuah villa mewah di Bandung. Teman-temannya mengira ini hanya prank. Tapi saat Ayla mencoba menghubungi keluarga, ibunya justru berkata, "Akhirnya kamu dapat juga suratnya, Mama lega." Ayla terdiam. Dia bahkan tidak tahu bahwa sejak kecil dia ternyata sudah dijodohkan dengan anak dari sahabat ayahnya, yang kini sudah jadi CEO muda perusahaan otomotif ternama, Rehan Aditya. Merasa hidupnya dikendalikan, Ayla memutuskan datang ke Bandung untuk membatalkan semuanya. Tapi saat dia bertemu Rehan, cowok itu malah berkata dingin, "Kalau kamu pikir ini pernikahan biasa, kamu salah. Aku butuh kamu bukan sebagai istri, tapi sebagai penyelamat keluargaku." Ayla menatap Rehan curiga. "Maksud kamu penyelamat gimana?" Rehan menatap tajam. "Karena mulai besok, kamu akan pura-pura mencintaiku di depan dunia, atau salah satu dari kita akan mati." Dia bukan tunanganku. Episode 2, tawaran gila Rehan. Ayla terdiam. Kata-kata Rehan bergema di kepalanya. "Kamu akan pura-pura mencintaiku, atau salah satu dari kita akan mati." "Apa maksud kamu?" Suara Ayla mulai meninggi, meski tubuhnya sedikit gemetar. Rehan tetap tenang, duduk di balik meja kaca besar di ruang kerja villa mewah itu. Dia menunjuk sebuah berkas di hadapannya. "Perusahaan keluargaku sedang dalam krisis. Seseorang berusaha mengambil alih semuanya. Dan satu-satunya cara agar saham mayoritas tetap milik keluargaku adalah menikah dengan kamu." "Kenapa harus aku?" "Karena kamu yang hanya tertulis dalam perjanjian warisan kakekku. Dan kalau aku menikah dengan wanita lain, semua harta akan jatuh ke tangan musuh." Ayla menatapnya tak percaya. "Dan kalau aku nggak mau, gimana bisa kamu mengancam sampai mati segala?" Rehan menatapnya serius. "Karena orang yang ingin menghancurkan keluargaku juga mengincar kamu. Sejak surat undangan itu tersebar, kamu sudah masuk dalam permainan ini." Ayla melangkah mundur. Ini gila. Dia hanya gadis biasa yang ingin hidup tenang, bukan pion di permainan kekuasaan. Namun, saat ia berjalan keluar, seseorang dari balik mobil hitam di parkiran mengambil foto dirinya diam-diam dan mengirimnya pada seseorang bertuliskan nama Tuan Iqbal. Target sudah tiba. Di malam hari, Ayla hendak kabur diam-diam dari villa. Tapi saat membuka pintu kamarnya, dia menemukan sepucuk surat terlipat rapi. Tulisan tangan Rehan di atasnya. "Kamu belum tahu siapa musuh kita sebenarnya, dan kamu lebih penting dari yang kamu kira." Gimana kelanjutan kisah mereka? Jangan sampai kelewatan. Klik subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga. Dah.